Taunya cuma jadi pelampiasan. Siapa kui? Miau 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 miau. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Masuknya Jepang ke Indonesia pada tahun kisaran 1940-an itu cukup menimbulkan ketegangan dan situasi yang mencekam di mana-mana. Karena selain mereka ini menghabisi bangsa berkulit putih dan juga mengeksploitasi sumber daya alam di Indonesia, mereka ini juga mengincar para pribumi atau warga negara Indonesia asli. Laki-laki pribumi mereka pekerjakan secara paksa, atau kalau kita ingat istilah romusai pada saat itu, kemudian perempuan pribumi mereka jadikan sebagai budak seks. Situasi yang semakin mencekam di negara Indonesia pada saat itu cukup menghantui pikiran Nyai Kedasih, mengingat suaminya ini adalah seorang bangsa Eropa atau bangsa berkulit putih, kemudian juga berprofesi sebagai seorang insinyur kereta yang pada saat itu sering sekali dituntut untuk menjalankan penugasan di luar kota. Selain itu, Nyai Kedasih juga masih dihantui trauma masa lalu, di mana setiap pernikahan yang dia jalani, keempatnya harus berakhir karena suaminya meninggal dunia, hingga kemudian dia mendapatkan label sebagai pembawa kutukan dari warga di kampung halamannya. Hingga pada suatu hari di tengah situasi Indonesia yang semakin mencekam, semakin tegang dan sangat tidak karu-karuan itu, Tuan Hedel ini berpamitan kepada Nyai Kedasih untuk menjalankan tugas misi penugasan ke luar kota. Pada saat itu sebetulnya Nyai Kedasih ini agak berat hati ya melepas suaminya gitu, karena mengingat kondisi di luar sana ini sudah mencekam dan dia punya ketakutan besar kehilangan suaminya gitu. Tapi pada saat itu karena berkaitan dengan pekerjaan yang tidak bisa ditolak, ya mau tidak mau akhirnya Nyai Kedasih ini mengizinkan suaminya untuk pergi keluar kota. Sebelum pergi, Tuan Hedel ini sempat menitipkan pesan pada istrinya bahwa sudah, kamu tidak usah khawatir gitu. Saya akan berusaha mengirimkan kabar ke kamu melalui surat. Janji suaminya inilah yang akhirnya menjadi harapan besar bagi Nyai Kedasih dalam masa-masa penantiannya selama dia ditinggal oleh suaminya pergi keluar kota. Di awal-awal kepergian suaminya ini, Nyai Kedasih masih rutin menerima surat yang berisi kabar-kabar tentang suaminya. Sang suami mengabarkan tentang bagaimana kondisi di sana, apa yang sedang dia kerjakan, atau bagaimana situasi di sana. Dan itu menjadi kelegaan yang luar biasa bagi Nyai Kedasih. Tetapi lambat laun surat-surat dari suaminya tiba-tiba terhenti tanpa kabar. Dia tidak tahu lagi bagaimana kondisi suaminya. Apa yang terjadi di sana Nyai Kedasih tidak tahu. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang luar biasa itu menghantui isi kepala Nyai Kedasih. Ditambah pada saat itu residen tempat di mana Nyai Kedasih ini tinggal terancam diserang oleh bangsa Jepang. Mengingat bahwa lingkungan atau wilayah di situ adalah tempat di mana mayoritas bangsa berkulit putih ini tinggal. Dan novel ini berakhir dengan keputusan Nyai Kedasih untuk berpindah tempat tinggal ke Jogja, karena